Ya, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi partisi besar untuk partikel boson gitu ya, yang memenuhi distribusi Bose-Einstein. Nah, sebelum kita menghitung fungsi partisi besar, maka kita tinjau deret tak hingga. Itu 1 ditambah XJ ditambah XJ kuadrat dan seterusnya. Itu kita bisa tuliskan dalam deret tak hingga seperti ini, dan ini tidak lain adalah 1 minus XJ gitu ya. Ini kan deret geometri tak hingga dengan rasio X gitu ya. Dimana nilai awalnya itu adalah 1. Nah, perkalian dari deret tersebut, jadi misalkan deret ini itu kita kalikan J kali gitu ya. Nah, itu kan tidak lain adalah kalian dari misalkan ini X1, X2, X3, dan seterusnya gitu ya, sampai XJ pangkat N. Nah, ini notasi sigma ini ketika kita jadikan 1, kita akan memiliki rumusan seperti ini. Jadi kita ganti ini indeks N1, kan ini sebenarnya indeks N1 ini yang bergerak gitu ya. Jadi ini jumlahan dari semua N ini, kemudian dikalikan ini, dikalikan N ini. Jadi misalkan kalau kita memiliki X1 ditambah dengan X2, X1 kuadrat gitu ya, dikalikan dengan X2. Misalkan ini yang pangkatnya 0. Berarti kan ini X1, X2 ditambah dengan X1 kuadrat X2 gitu ya. Jadi ini jumlahan setiap komponen gitu ya. Jadi ini X1 pangkat N1, ini X1 pangkat N1 yang kedua gitu ya. Dan ini X2 pangkat N2-nya gitu. Nah, perkalian ini kita bisa tuliskan dalam notasi pi gitu ya, notasi perkalian. Itu perkalian dari XJ pangkat NJ. Nah, kalau kita misalkan XJ itu adalah eksponensial dari mu minus epsilon J per KT, maka perkalian dari 1 per 1 minus E pangkat mu minus EJ per KT itu sama dengan jumlahan dari perkalian ini gitu ya. Nah, ini tuh tidak lain adalah eksponensial dari ini gitu ya, jumlahan. Jadi kalau kita punya E pangkat kotak terus E pangkat segitiga, kalau ini kita kalikan, ini kan perkalian nih. Kalau ini kita kalikan jadinya ini menjadi E pangkat kotak plus segitiga gitu ya. Jadi perkalian ini menjadi jumlahan tapi di dalam eksponensialnya. Nah, jadi kita memiliki sebelumnya bentuk umpam fungsi partisi besar itu adalah ZB sama dengan jumlahan I, omega I, E pangkat jumlahan J, N, IJ, mu minus epsilon IJ per KT gitu ya. Dimana I itu adalah indeks dari assembly dan J itu adalah indeks dari kelompok energi. Jadi dalam assembly itu kan terdapat banyak kelompok energi gitu ya, dan setiap kelompok energi itu dapat diisi oleh J partikel gitu ya. Misalkan untuk kelompok energi ke J itu bisa diisi NJ gitu ya, tapi setiap assembly itu jumlah partikel pada kelompok energi yang sama itu bisa saja berbeda gitu ya. Jadi NIJ, jadi ini adalah jumlah partikel pada kelompok energi J dalam assembly I, dan ini adalah energi pada kelompok energi J dan dalam assembly I gitu ya. Jumlahan ini adalah jumlahan kelompok energi, tidak lain adalah totalnya gitu ya. Kalau jumlahan dari partikel berarti total partikel pada assembly, kalau ini adalah total energi pada assembly. Fungsi partisi besar itu adalah jumlahan dari konfigurasi penyusunan sistem dalam assembly dikali dengan faktor Boltzmann setiap assembly dikalikan fugasitas. Jumlahan, nah ini tidak lain adalah jumlahan setiap keadaan pada kelompok. Artinya pada kelompok I, jumlahan itu berlangsung dari 1 sampai GI gitu ya. Nah,
perumusan jumlahan ini kita bisa ubah menjadi jumlahan setiap keadaan individu. Jadi sama yang sebelumnya, kita kan memiliki jumlahan ini ya. Jadi setiap E2 itu terdapat N2 gitu ya. Ada N2 jumlah keadaan. Nah, E3 juga ada N3 jumlah keadaan. Nah, ini kita bisa pisahkan. Jadi kita hitung satu per satu gitu ya. Jadi E1 ini memiliki N1 jumlah keadaan, E2 memiliki N2 keadaan, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita bisa ubah jumlahan dari Nij mu minus epsilon Ij ini menjadi jumlahan dari L, NL, mu minus EL gitu ya. Dimana jumlahan L ini adalah jumlahan dari semua keadaan, dan apabila jumlahan J itu berasal dari 1 sampai S gitu ya, misalkan S itu adalah kelompok energi tertinggi yang ditempati sistem, maka jumlah L ini berasal dari 1 ditambah G1, G2, G3, dan seterusnya, karena setiap kelompok energi itu terdapat Gj gitu ya. Kalau misalkan kelompok energi ke J itu memiliki Gj jumlah keadaan gitu ya, terdegenerasi tingkat J. Nah, kalau ini kita hitung satu-satu, jadi kita menganggap setiap degenerasi itu adalah sebuah tingkatan sendiri gitu ya, jadi nggak jadi satu. Nah, apabila dalam setiap keadaan individu L itu berisi NL jumlah sistem, maka konfigurasi penyusunan sistem tersebut adalah omega L sama dengan GL plus NL minus 1 faktorial per NL faktorial GL faktorial gitu ya. Ini tidak lain adalah distribusi Bose-Einstein. Nah, karena kita tahu bahwa kalau kita tinjau untuk setiap keadaan yang berbeda itu indeksnya berbeda gitu ya, jadi kita bisa katakan bahwa GL-nya itu 1 gitu ya. Jadi dia tidak berupa kelompok energi lagi, tapi adalah tingkat energi satuan. Jadi jelas tidak ada anggota dari kelompok energi selain dirinya sendiri. Nah, ini kita coret di sini dan kita akan dapatkan omega L-nya adalah NL faktorial per NL faktorial, tidak lain adalah sama dengan 1. Artinya hanya ada satu cara menyusun NL sistem ke satu keadaan energi gitu ya. Ya jelas ya, karena partikelnya identik gitu. Kalau kita memiliki ada 3 partikel, gimana cara kita menyusun ini ke sini ya terserah, kita mau ambil yang mana dulu. Tapi karena partikelnya itu identik ya, mau diambil yang mana dulu ya nggak akan berpengaruh apa-apa gitu ya. Itu adalah penyusunan yang sama. Nah, dengan demikian fungsi partisi besar untuk sistem bosonnya adalah Z besar boson itu sama dengan jumlahan dari ini gitu ya. Nah, ini tadi jumlahan Ij kita ubah menjadi jumlahan L, dan jumlahan I itu kita ubah menjadi jumlahan setiap partikelnya gitu ya. Nah, tapi kita memiliki hubungan seperti ini ya sebelumnya, sehingga kita bisa dapatkan fungsi partisi besar bosonnya itu adalah perkalian L seper 1 minus E pangkat mu minus EL per KT gitu ya. Jadi kita memiliki jumlah sistem boson rata-rata dalam assembly pada ensemble unit besar itu adalah N rata-rata sama dengan KT parsial ln ZB boson parsial mu. Nah, di mana fungsi partisi besar bosonnya kita memiliki bentuk seperti ini. Kan awalnya perkalian karena ini berada di dalam logaritma gitu ya, perkalian dari perkalian ya, pokoknya perkalian di dalam logaritma itu menjadi jumlahan dari logaritmanya gitu ya. Nah, ini kalau kita turunkan kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, ini apabila kita kalikan dengan 1 gitu ya, dimana pembilang dan penyebutnya itu adalah E pangkat epsilon L minus mu per KT,
maka ini dengan ini akan saling menghilangkan, begitu pula ini dengan ini akan saling menghilangkan. Misalkan suku yang di sini gitu ya, sehingga kita akan dapatkan nilai rata-rata seperti ini. Nah, sistem di dalam assembly itu dapat berada di dalam keadaan tertentu. Artinya jumlahan pada jumlah sistem rata-rata yang ini itu tidak lain adalah jumlahan dari jumlah sistem pada kelompok energi tertentu gitu ya. Jumlah sistem pada setiap keadaan energi tertentu, karena kita udah nggak memandang lagi kelompok energi gitu ya. L itu adalah jumlah keadaan energinya. Jadi N rata-rata itu sama dengan jumlahan dari NL rata-rata. Itu adalah nilai rata-rata jumlah sistem di dalam tingkat energi ya, di dalam keadaan energi. Mana NL-nya itu kita bisa nyatakan sama seperti itu gitu ya. Gitu. Ini adalah jumlah rata-rata sistem dalam sistem boson dalam ensemble kanonik besar yang memiliki distribusi Bose-Einstein gitu ya. Jadi sebenarnya sama kayak pada ensemble kanonik. Kalau di ensemble kanonik kan ini GL gitu ya, GL per ini gitu ya. Ini saja di sini NL rata-ratanya ini kita tinjau untuk setiap keadaan energi, jadi tidak ada degenerasi gitu ya. Gitu.